Kita bisa melihat bahwa permintaan terhadap minyak nabati secara global itu mengalami lonjakan. Hai netizen, saya Imam dari Roundtable on Sustainable Palm Oil. Kalau kita lihat industri sawit, di beberapa waktu terakhir ada sejumlah transisi yang terjadi. Perubahan dan dinamika itu merupakan bagian dari perjalanan industri ini untuk terus-menerus memperbaiki kinerjanya. Dan belakangan satu terminologi yang sering muncul dan dipakai di ranah industri ini adalah sawit berkelanjutan. Kita akan coba lihat sebenarnya apa sih yang ada di belakang layar sawit berkelanjutan, kenapa dia penting, dan kenapa dia menjadi harapan untuk industri ini ke depan. Dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kita dan sawit itu hubungannya dekat banget. Disadari atau tidak, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, hampir setiap hari kita menggunakan produk-produk yang bermaterikan bahan baku dari kelapa sawit. Mulai dari produk-produk yang bisa dikonsumsi atau edible products, produk-produk daily care, produk-produk oleochemical yang menunjang kegiatan kita sehari-hari, sampai sekarang di aspek bahan bakar. Jadi udah ada bahan bakar yang dibangun atau dibuat dari komposisi antara bahan baku fosil dikombinasikan dengan minyak nabati. Memang kalau kita lihat di produk, kita nggak selalu ketemu dengan istilah minyak sawitnya, karena di situ sudah diterapkan turunan dari minyak sawit itu. Jadi kalau kita lihat ingredients di produk itu, tidak ketemu tuh minyak sawit, tetapi istilah lain. Memang itu yang menjadi proses umum di praktek industri, karena setelah jadi minyak, dia nggak langsung bisa dikonsumsi, dia harus diproses lanjutan. Tapi kita hampir temukan di 90% produk yang ada di rak supermarket itu mengandung kelapa sawit. Gambaran dari permintaan terhadap sawit itu tercermin dari data statistik di 2 dekade terakhir. Peningkatan ini bukan karena memang dia selalu diproduksi, tetapi ada alasan lain di mana yang menyebabkan dia meningkat adalah permintaan dari penggunanya. Populasi manusia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang signifikan. Di 2050, diestimasi volume sawit yang digunakan di dunia itu ada di kisaran 370 juta metrik ton. Dari posisi sebelumnya di 2015 itu sekitar 165 juta, jadi prediksi peningkatannya juga banyak sekali. Di ranah minyak nabati, walaupun semua komoditas penghasil minyak nabati itu mengalami peningkatan, tetapi minyak sawit merupakan pemuncak klasemennya. Jadi dia mengalami peningkatan yang paling tinggi dari sisi volume dan juga dari sisi luasan. Ini tadi dikembalikan ke faktor pendorongnya adalah karena memang demand-nya naik, melejit. Rumus ekonomi umum, ketika demand-nya naik, supply-nya juga akan mengikuti. Jadi inilah yang menyebabkan sawit terus tumbuh dan terus menjadi industri yang relevan dengan kondisi kita saat ini. Kalau kita lihat dari alasan kenapa sawit itu menjadi minyak yang sangat favorit, ada beberapa faktor. Pertama dari sisi produktivitas. Untuk menghasilkan minyak sawit, 1 ton minyak sawit itu hanya perlu 0,26 hektar lahan. Kalau kita bandingkan dengan komoditas yang lain, sebagai contoh minyak rapeseed, menghasilkan 1 ton minyak rapeseed itu perlu sekitar 1,25 hektar. Menghasilkan 1 ton minyak bunga matahari perlu 1,40 hektar. Kalau kita bandingkan dengan minyak kedelai bahkan lebih besar lagi. Untuk dapat 1 ton minyak kedelai, dia perlu 2 hektar lahan. Jadi dari produktivitas, sawit unggul. Dan ini tentunya akan ada hubungan dengan harganya. Semakin tinggi produktivitas, harganya biasanya relatif lebih murah. Dari jumlah keseluruhan minyak nabati yang beredar di dunia, sekarang sawit itu punya porsi sekitar 35% dari keseluruhan minyak nabati yang dipergunakan. 35% ini porsi yang cukup signifikan, dan dia hanya menggunakan kurang dari 10% lahan yang dibuka atau dikembangkan untuk perkebunan komoditas yang menghasilkan nabati. Selain itu, dari kegunaannya, sawit ini punya karakteristik yang serbaguna atau versatile. Dia bisa digunakan di produk untuk makanan, food,
Dia digunakan untuk produk untuk kebutuhan sehari-hari, daily care dan oleochemicals, juga untuk bahan bakar renewable. Jadi ini yang menjadi alasan kenapa dia terus bertumbuh dan digemari di berbagai belahan. Kalau kita lihat dari historisnya, sawit sebenarnya bukan dari Indonesia ya. Dia berasal dari Afrika, tetapi setelah dikembangkan secara masif, itu dia tumbuh di sejumlah negara yang masuk dalam kawasan tropis. Kawasan tropis ini punya dua sisi mata uang. Di negara-negara yang ada di dalam kawasan tropis itu umumnya dia mayoritas negara berkembang yang membutuhkan pembangunan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Salah satu cara mendorong pembangunan ini adalah dengan pembangunan komoditas skala besar. Dan salah satu komoditas itu adalah kelapa sawit. Jadi didorong pembangunan skala besar menggunakan komoditas. Di sisi lain, pembangunan di kawasan tropis tadi juga merupakan kantong-kantong keanekaragaman hayati dan nilai budaya yang tinggi. Indonesia dulu dikenal jamrut khatulistiwa karena hutannya yang kaya sekali. Kita kenal kekayaan flora fauna di Afrika. Kita kenal Amazon di Latin Amerika. Itu merupakan kawasan di mana sawit tumbuh dan merupakan kawasan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati tinggi. Sehingga ada dua kepentingan di sini. Satu, membangun ekonomi dengan membangun komoditas di mana menggunakan lahan yang luas, membuka hutan kadang-kadang. Tapi di sisi lain, kita harus mampu menjaga dan melindungi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang ada di kawasan yang sama. Jadi dua kepentingan di satu lokasi yang sama. Itulah mengapa pentingnya kita memastikan pengelolaan sawit dilakukan dengan lebih bertanggung jawab dan memperhatikan aspek-aspek penting yang ada. Di publik, perdebatan mengenai industri sawit itu sudah terjadi sangat panjang. Di media massa, di media sosial, dan lain sebagainya. Kalau kita klaster ada dua kelompok. Pertama biasanya dikaitkan dengan isu lingkungan, satu lagi dikaitkan dengan isu sosial. Isu lingkungan biasanya terkait dengan deforestasi, dikaitkan dengan hilangnya habitat atau tempat hidup satwa, lalu dikaitkan juga dengan gas rumah kaca atau emisi. Jadi ini adalah aspek-aspek yang sering muncul di perdebatan publik terkait dengan industri sawit. Di isu lingkungan, kita juga melihat bahwa sawit ini seringkali dikaitkan dengan isu hak masyarakat adat, lalu hak asasi manusia dan pekerja, perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat setempat, juga terkait dengan kemitraan. Karena sebenarnya sawit pada dasarnya dibangun untuk bisa memberikan manfaat bagi si perusahaan atau pengusaha perkebunan dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan perdebatan ini muncul terus-menerus dari waktu ke waktu. Karena dinamika itu, di 2002 kemudian sejumlah organisasi coba duduk bersama, apa yang bisa dilakukan supaya kita itu bisa menghasilkan sawit yang lebih ramah lingkungan dan ramah sosial. Disepakati dibentuklah organisasi yang namanya Roundtable on Sustainable Palm Oil. Organisasi ini bersifat nirlaba, cakupannya global, jadi bukan hanya di negara produsen, dan bersifat voluntary berbasiskan keanggotaan. Ada 7 sektor utama di dalamnya, mulai dari yang perusahaan yang mengelola perkebunan, mengolah minyak sawit, membuat produk berbahan baku sawit, lalu menjual produk itu di supermarket. Juga ada perwakilan dari perbankan dan investor, tapi juga tidak hanya para pelaku industri saja. Di dalam keanggotaan RSPO itu ada perwakilan masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh lembaga swadaya masyarakat, baik yang fokusnya di lingkungan ataupun sosial. Visi dari organisasi ini adalah untuk mentransformasi pasar, menjadikan sawit berkelanjutan sebagai norma. Apa sawit berkelanjutan? Itu pertanyaan umumnya, karena kita sering melihat ini di mana saja dan juga mendengarnya berulang kali. Jadi pengertian sawit berkelanjutan sebenarnya proses produksi sawit yang dilandaskan pada triple P, planet, people, dan prosperity. Kalau kita definisikan adalah proses produksi minyak sawit yang patuh terhadap hukum, karena kita di negara hukum, yang layak untuk lingkungan dan tatanan sosial, dan juga mampu memberikan manfaat ekonomi. Karena kalau secara ekonomi tidak bertahan, dia juga tidak akan sustain. Itu adalah definisi atau pengertian dari kelapa sawit. Untuk menerjemahkan definisi itu secara teknis, maka RSPO sebagai organisasi yang mempromosikan sawit berkelanjutan menyusun standar. Standar ini berlandaskan pada 3 pilar utama, yaitu planet, people, dan prosperity.
dan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara ketiganya. Ketiganya sama pentingnya, punya peran masing-masing, dan diharapkan ketika hal tersebut diterapkan di sepanjang rantai pasok, maka akan tercipta koeksistensi antara kepentingan ekonomi dengan lingkungan dan sosial, supaya bisa bersandingan dan memberikan manfaat yang lebih optimal. Pertanyaan umum yang sering kita temui, apa sih bedanya antara perkebunan yang biasa saja, konvensional, tidak menerapkan praktek ini, dengan perkebunan yang sudah menerapkan sawit berkelanjutan? Jadi, di dalam sawit berkelanjutan memang ada sejumlah elemen kunci yang diatur. Bagaimana kita bisa mendukung perjalanan sawit berkelanjutan, itu yang juga menjadi kunci, karena kita di sini umumnya perannya adalah sebagai konsumen. Kita coba lihat dari sisi penerapan sawit berkelanjutan. Ketika sawit berkelanjutan itu diterapkan di lapangan, dia memastikan agar livelihood dari masyarakat terjaga, ada perlindungan terhadap hak pekerja dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, ada proses pembangunan kapasitas dari waktu ke waktu sehingga mereka juga bertumbuh, dan juga perhatian terhadap perlindungan pendidikan anak. Walaupun adik-adik kita itu tinggal di remote area, berbeda dengan kita yang ada di perkotaan. Tetapi pendidikan tetap menjadi kunci buat mereka. Dan itu tetap harus diperhatikan dalam proses pengelolaan kelapa sawit. Pertanyaan lainnya, ketika kita bicara perlindungan lingkungan, apa yang dilakukan sawit berkelanjutan terkait upaya perlindungan lingkungan? Jadi kita melihat ketika membangun perkebunan kelapa sawit berdasarkan prinsip sustainable palm oil, upaya untuk pengurangan terjadinya deforestasi itu dilakukan, melindungi habitat dari satwa, itu juga menjadi bagian penting di dalam proses pengelolaan perkebunan, melarang penggunaan api untuk pembukaan kawasan, itu juga satu kunci. Lalu juga saat ini yang belakangan diadopsi oleh RSPO adalah melarang pembangunan kelapa sawit di kawasan gambut. Seperti kita tahu, gambut adalah kubahnya penyimpanan karbon, sehingga penting untuk dilindungi. Lalu kita konsumen, apa yang bisa kita lakukan? Karena kuncinya ada di action. Dari sisi konsumen sebenarnya ada cukup banyak yang bisa dilakukan. Paling tidak, kalau kita sudah punya purchasing power untuk membeli, kita bisa membeli produk-produk yang memang punya eco-label sawit berkelanjutan. Lalu, kita juga bisa menyuarakan sebagai konsumen untuk meminta para produsen produk kita, produk sehari-hari yang kita pakai itu membuat produknya menggunakan bahan baku sawit berkelanjutan. Manufaktur produk konsumen perlu untuk didorong untuk bisa masuk ke sana. Lalu yang ketiga yang kita bisa lakukan di lingkaran terdekat kita tentunya berbagi dengan keluarga, dengan teman, dengan komunitas, apa sih sawit berkelanjutan, dan supaya mereka juga lebih penasaran dan aware mengenai apa yang bisa dilakukan, kontribusi apa yang bisa dikedepankan oleh kita sebagai bagian dari masyarakat. Dan industri sawit bekerja dan berlari dengan kecepatan yang cukup tinggi. Di kecepatan yang mungkin kita tidak lagi bisa ikuti. Manusia sudah menggunakan sumber daya alam cukup lama. Dampak yang mungkin muncul seiring dengan pertumbuhan ini, bisa jadi saat ini kalau diukur itu sudah di luar kemampuan manusia untuk mengendalikan. Sehingga berlatar belakang itu kita perlu melihat upaya yang progresif untuk melakukan. Sawit berkelanjutan adalah salah satu opsi yang bisa diambil oleh industri untuk memperbaiki tata kelolanya dari waktu ke waktu. Sehingga ke depan lebih banyak dampak positif yang dihasilkan daripada resiko dampak negatif yang mungkin muncul dari industri kelapa sawit ini. Jadi pesannya adalah yang kita lakukan hari ini akan merefleksikan atau mencerminkan apa yang akan kita alami di masa mendatang. Kuncinya ada di kita. Terima kasih.